Podcast yang membahas tentang teknologi, inovasi, dan bagaimana semua itu berdampak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Hai Sobat Kupas Tuntas, hari ini kita bakal bahas topik yang luar biasa membanggakan, yaitu tentang peluncuran satelit Republik Indonesia yang kelima, satelit Nusantara 5 atau yang lebih sering dikenal dengan satelit N5. Ya, ini bukan sekedar satelit biasa. Satelit N5 punya misi khusus yang sangat strategis buat negeri kita. Yuk kita kupas satu persatu. Dari awal, satelit N5 ini adalah satelit kelima yang diluncurkan oleh Indonesia dalam program strategis nasional. Nah, satelit ini diluncurkan pada bulan September 2025 kemarin dan jadi perbincangan yang amat karena membawa banyak barang besar, ya kan? Benar banget Latifah. Satelit N5 diluncurkan dari Kementerian di Amerika Serikat bekerja sama dengan perusahaan global seperti Ariane Space. Satelit ini punya kapasitas tinggi menggunakan teknologi high throughput satellite yang artinya dia bisa menyalurkan internet dengan kecepatan tinggi ke daerah-daerah tertentu di seluruh Indonesia. Dan ini penting banget nih, karena lebih dari 150.000 titik layanan publik jaringan yang utama, termasuk sekolah, puskesmas, kantor desa, dan juga pos keamanan perbatasan. Ya, dengan kecepatan lebih dari 150 Gbps, satelit N5 bahkan jadi salah satu satelit paling canggih yang dimiliki Indonesia sejauh ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih luas lagi, yaitu dampaknya untuk Indonesia secara keseluruhan. Menurut Aura gimana? Secara nasional, ini langkah besar untuk pemerataan digital. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum bisa akses internet dengan mudah. Satelit N5 menjawab itu dengan menghadirkan koneksi di daerah tertinggal, terdepan, dan tertua. Betul, dan ini bukan hanya sekedar soal internetan ya. Akses digital juga berarti akses ke pendidikan daring, layanan kesehatan jarak jauh, hingga administrasi pemerintahan yang lebih efisien. Dan jangan lupa, ini memperkuat kedaulatan digital kita. Dengan punya infrastruktur sendiri di langit, kita nggak tergantung sepenuhnya pada provider asing. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang paling dekat dengan junjungan kita, yaitu pelajar. Satelit N5 bisa mengubah cara belajar anak-anak di pelosok. Ya, sekarang bayangin deh, siswa di daerah pegunungan Papua atau pulau terpencil di Maluku yang tadinya kesulitan ikut kelas daring sekarang bisa akses materi belajar, video edukatif, bahkan ikut bimbel online lewat internet satelit ini. Nah, ini juga membuat kesempatan untuk para pelajar mengembangkan diri lewat platform global seperti YouTube Edukasi. Dan jangan lupa, guru juga terbantu. Mereka bisa mengakses pelatihan, kurikulum digital, dan berdiskusi dengan guru lain di seluruh Indonesia. Selain di sektor pendidikan, ada efek domino di sektor ekonomi juga nih. Akses internet dapat mempercepat pertumbuhan UMKM digital, bahkan ke desa bisa mulai berjualan online, akses perbankan digital, dan juga ikutan program pemerintah. Benar, dan dari sisi kesehatan, puskesmas bisa konsultasi jarak jauh dengan dokter spesialis di kota besar. Ini mengurangi gap layanan medis antara kota dan desa. Dan jangan lupa, peluncuran satelit N5 ini juga bikin banyak anak-anak muda makin tertarik ke dalam dunia sains, antariksa, dan juga teknologi. Setuju, bahkan ada beberapa kampus sudah mulai kerjasama riset buat pengembangan satelit kecil atau nanosatelit. Ini langkah bagus buat regenerasi ilmuwan dan juga insinyur Indonesia. Jadi, satelit N5 ini bukan cuma alat berbuat angkasa. Ini adalah simbol harapan dan kemajuan untuk Indonesia yang lebih merata dan berdaya. Buat kamu, pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang dengar podcast ini saatnya untuk ikut menggunakan teknologi, memanfaatkan konektivitas, dan menjadi bagian dari revolusi digital bangsa. Makasih udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa Sobat Kupas Tuntas, tetap semangat dan terus berkarya dari manapun kamu berada.